Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua yang menonton video ini. Pada video ini kita akan membahas tentang cara menentukan bilangan oksidasi suatu senyawa atau mungkin suatu unsur di dalam senyawa ya. Ini adalah materi kelas 10 IPA ya, materi kelas 10 IPA, sehingga kita langsung saja agar tidak berlama-lama lagi. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasannya ya. Sebelumnya, kalian tuh harus mengetahui apa sih sebenarnya bilangan oksidasi itu ya. Jadi bisa dilihat situ terdapat sebuah logam, yaitu adalah logam, di mana logam itu ketika mungkin besi lah, kita anggap besi itu bisa terkorosi. Nah, ketika besi itu terkorosi, itu adalah terjadi reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks. Nah, redoks, bagaimana kalian pernah pelajari di sebelumnya, ada 3 jenis definisi. Yang pertama adalah definisi redoks, di mana reduksi itu adalah melepas oksigen dan oksidasi adalah menangkap oksigen. Dan untuk yang kedua, definisi kedua itu oksidasi sebagai pelepasan elektron dan reduksi sebagai penangkapan elektron. Sedangkan yang terakhir itu adalah definisi Bilox. Tapi sebelum kita masuk ke definisi yang ketiga ini, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya Bilox itu ya. Jadi Bilox itu adalah jumlah muatan yang dimiliki suatu atom di dalam sebuah molekul atau senyawa ionik jika elektron ditransfer seluruhnya. Ini adalah definisi dari Raymond Chang, kimia dasar ya. Nah, maksudnya gimana sih kayak gini tuh? Nah, jadi misalkan kita punya suatu ion nih, Ag+. Nah, di situ kan ada Ag+. Plus itu menunjukkan muatan kan. Ya, mungkin kalian udah pelajari di kelas 10 semester 1 ya, bab 2 tentang teori atom dan strukturnya ya. Bahwa plus itu menandakan muatan positif atau kation. Nah, muatan positif ini bisa dikatakan sebagai bilangan oksidasinya. Nah, berapa bilangan oksidasi? Karena dia berupa bilangan, maka kita tulis dia dengan jumlah plusnya. Nah, plus 1. Sedangkan jika ionnya itu adalah plus 2, maka bilangan oksidasinya juga plus 2. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalian tuh harus tahu dulu reaksi di kimia. Reaksi di kimia itu sangat banyak ya. Ada reaksi neutralisasi, itu berupa reaksi asam basa, dan juga berupa reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu melibatkan 3 definisi tadi. Tapi yang kita pakai sekarang adalah definisi ketiga, di mana reaksi redoks itu didefinisikan sebagai perubahan bilangan oksidasi, yang reduksi adalah pengurangan bilangan oksidasi, dan oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Contoh seperti ini. H2 itu mempunyai bilangan oksidasi 0, dari mana kita akan bahas di slide selanjutnya. Cl2 itu juga memiliki bilangan oksidasi 0, sedangkan HCl, H itu memiliki bilangan oksidasi plus 1, sedangkan Cl itu memiliki bilangan oksidasi minus 1. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kita mengetahui bilangan oksidasi masing-masing? H2 itu kok bisa 0, Cl2 itu bisa 0, H itu bisa plus 1 di HCl, baru Cl itu bisa minus 1 di HCl. Itu bagaimana? Nah, itu akan kita pelajari. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu aturan-aturan penting dalam Bilox. Nah, yang pertama ya, kalian tuh harus tahu bahwa unsur netral memiliki Bilox 0. Inilah yang menjelaskan kenapa H2 di slide sebelumnya itu memiliki Bilox 0. Ya, seperti itu. Contohnya Fe itu kan 0 ya. Jadi kalau ada ditanya Bilox Fe aja maka dia 0. Sedangkan O2 juga sama 0 juga karena dia tidak ada muatan, artinya netral ya. Oke, yang kedua itu ketika kita ketemu dengan suatu unsur hidrogen dalam senyawa A ya, maka unsur hidrogen akan memiliki Bilox plus 1 pada senyawa non-logam, sedangkan pada persenyawaan logam akan memiliki Bilox minus 1. Contoh, H dalam H2O, O itu adalah senyawa, adalah unsur non-logam. Sehingga H2O ya, itu adalah persenyawaan non-logam antara H dengan unsur logam. Berarti H di sini itu memiliki Bilox plus 1. Sedangkan hidrogen dalam NaH ya,
Natrium itu adalah unsur golongan 1A, sehingga dia termasuk logam, maka unsur logam akan menutupi aturan ini sehingga hidrogen memiliki bilangan oksidasi -1. Kira-kira seperti itu. Oke, yang ketiga, dalam senyawa, unsur logam alkali memiliki biloks pasti +1, sedangkan alkali tanah golongan 2A memiliki bilangan oksidasi +2. Contohnya, kita melihat di situ ada K, kalium dalam senyawa KCl. Maka, bilangan oksidasi K di situ pasti +1. Contoh kedua, ketika kalian ketemu dengan Mg. Mg dalam MgO, maka bilangan oksidasi Mg adalah +2. Kenapa? Karena dia berada di golongan 2A. Ya, golongan alkali tanah. Yang keempat, dalam persenyawaan, ya, unsur F, fluorin, unsur yang paling elektronegatif yang ada di tabel periodik, memiliki biloks yang pasti -1. Jadi tidak bisa berubah. Ya, contoh Kf, ya, F-nya di dalam Kf itu pasti -1. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Aturan-aturan yang selanjutnya, aturan kelima. Nah, aturan kelima. Dalam senyawa, unsur oksigen memiliki biloks -2. Contohnya, O dalam MgO. Maka, bisa kita lihat di sini, O ini ya pasti akan memiliki bilangan oksidasi -2. Kecuali beberapa kasus yang akan kita pelajari di video lain. Ya, dalam superoksida, peroksida, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Ya, jadi misalkan kamu punya senyawa H2O, maka biloksnya O di sini juga -2. Seperti itu. Itu adalah aturan biloks yang kelima. Nah, yang keenam. Senyawa netral memiliki biloks total dari semua unsur penyusun itu akan sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, jadi yang aturan ke-6 dan nanti aturan ke-8 ini sangat penting, sangat berguna untuk mempelajari atau mencari biloks unsur yang tidak diketahui. Biasanya di soal itu seperti itu. Maka bisa kita lihat di sini bahwa senyawa netral itu seperti HF nih. Ini kan misalkan ada HF. Maka total dari biloks unsur H ditambah biloks unsur F itu pasti akan sama dengan 0. Bisa dibuktikan biloks H itu adalah 1, biloks F itu -1, sama dengan 0. Nah, berarti kalau misalkan kita ketemu seperti ini, KMNO4. Nah, KMNO4 total biloksnya K tambah Mn tambah 4O itu pasti sama dengan 0. Ini yang menjadi dasar nanti untuk kita menentukan biloks unsur yang tidak diketahui atau unsur yang lebih banyak atau lebih besar dari satu biloksnya, lebih banyak dari satu biloksnya. Yang ketujuh, suatu ion memiliki biloks sama dengan ionnya. Ya, jadi contoh di awal kita memiliki biloks Ag+, maka biloksnya Ag+ itu sama dengan +1. Ya, karena ionnya Ag+ itu adalah 1. Contoh lagi, Cl-. Nah, Cl- misalkan kamu punya Cl- ya. Cl-, maka biloksnya adalah sama dengan muatan, yaitu -1. Seperti itu. Ya, oke. Yang kedelapan, suatu senyawa ionik memiliki biloks total dari semua unsur penyusun itu sama dengan ionnya. Ya, jadi kalau untuk nomor 6 itu unsur netral pasti sama dengan 0, sedangkan kalau ini nomor 6 adalah senyawa netral ya, bukan unsur netral. Kalau unsur itu nomor 1 tadi. Kalau nomor 8 itu senyawa ion. Nah, jadi misalkan kita punya MnO4-. MnO4 kalau kita jumlahkan biloksnya Mn dengan jumlah biloksnya O, ya itu akan sama dengan -1. Ya, karena MnO4- -1. Seperti itu. Nah, ini akan berguna untuk kita menentukan biloks unsur yang tidak diketahui. Ya, unsur yang tidak diketahui biloksnya, maksudnya dia tidak punya aturan khusus. Kalau aturan khusus kan H itu pasti +1, O itu -2. Terus unsur golongan 1A, 2A itu pasti ada +1 sama +2. Sedangkan kalau F itu pasti -1. Nah, itu selain itu harus kita cari dengan konsep nomor 6 dan nomor 8. Nah, jadi kalau misalkan ya ditanya unsur Mn di dalam NO4- itu berapa biloksnya. Nah, kita bisa cari saja ya, Mn ditambah 4 kali -2. Kenapa -2? Biloksnya O adalah -2. 4 itu kenapa? Karena O ada 4. Nah, sama dengan -1, sama dengan sama dengan muatannya. Berarti Mn -8, 4 kali -2 itu adalah -8, sama dengan -1. Berarti kita pindah ruas, -1 + 8,
Berarti biloxnya Mn dalam NaO4 itu adalah plus 7. Seperti itu. Kira-kira seperti ini untuk pembahasan bilangan oksidasi. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya. Kita akan membahas contoh soal di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.